Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya yaitu extrude atau mengubah objek yang 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Objek yang akan kita buat hari ini yaitu kita akan buat rumah seperti ini. Rumah ini semuanya dibangun berdasarkan objek 2 dimensi atau menggunakan line. Jadi ini semua dari line. Ada beberapa objek yang kita gunakan dari standar primitif kayak silinder, tapi pada kebanyakan dari gambar di sini itu dihasilkan dari objek line, kemudian line-nya diubah menjadi objek 3 dimensi. Sama dengan materi minggu lalu pada saat kita membuat teks, kan teksnya dari 2 dimensi, kemudian kita ubah, kita tebalkan menggunakan menu extrude untuk membuatnya menjadi objek 3 dimensi. Nah, ini akan kita buat hari ini. Kita mulai dari di sini ada layar top, layar front, left, sama kemudian layar perspektif. Karena rumah ini akan tampak dari depan, karena kita nyusunnya dari depan dan posisinya dalam keadaan berdiri, maka kita butuh layar front. Frontnya ini Anda besarkan. Jadi kita hanya fokus satu layar ini saja untuk membuat rumahnya dari line. Kemudian Anda besarkan pakai maximize viewport toggle. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini sama halnya waktu kita buat teks ya. Jadi Anda ambil di shape sini, shape. Kemudian minggu lalu kan kita pakai teks. Nah, kali ini kita pakai line. Jadi semua yang ada objek di spline ini adalah objek 2 dimensi. Untuk hari ini kita pakai line, jadi Anda klik line-nya. Kemudian cara buatnya seperti ini. Jadi Anda klik, kemudian klik untuk bikin titiknya, kemudian geser mouse-nya, tapi jangan ditahan, karena kalau ditahan nanti akan miring. Contoh ya, Anda klik sekali, kemudian lepas kliknya, jadi jangan diklik apa-apa. Kemudian geser. Nah, kemudian klik lagi untuk mengakhiri membuat titik, menambahkan titik, klik lagi, lepas lagi kliknya, klik lagi, kemudian bikin segitiga, klik lagi, kemudian diklik lagi terakhir, dan titik awal untuk bikin titik sama akhirnya, ujungnya itu harus ketemu. Kemudian nanti di sini ada informasi apakah mau di close spline-nya, harusnya pilih yes. Karena kalau pilih no nanti dia tidak close, kemudian nanti ada kosong. Kalau misalnya ada kosong nanti nggak bisa berubah jadi 3 dimensi. Jadi yang akan kita lakukan adalah pilih yes. Nah, ini sudah jadi. Nah, saya contoh ulang dari awal ya. Kalau misalnya kita bikin titiknya seperti ini, titik, kemudian ini ditarik, digeser gini, kemudian Anda klik. Nah, ini bisa miring kalau misalnya mouse-nya tidak dilepas kliknya. Jadi desainnya biasa aja. Jadi caranya terserah, mau mulai dari atas juga boleh. Jadi klik, kemudian lepas, geser mouse-nya, klik lagi, lepas lagi, klik lagi, kemudian klik lagi, seperti ini. Nah, ujungnya harus ketemu, jadi Anda harus pilih yes. Nah, setelah itu, kalau gambar ini sudah jadi, kita bisa edit. Jadi Anda pilih select and move, aktifkan line-nya. Kemudian gambar ini bisa kita edit. Misalnya gambarnya ada yang bagian garis yang bagian miring, atau mau dikasih panjang untuk bagian temboknya. Jadi Anda masuk ke modify. Kemudian di sini Anda pilih line-nya Anda klik tanda plusnya, kemudian pilih vertex. Nah, vertex ini nanti akan menampilkan titik-titik seperti ini yang bisa kita edit, bisa kita rapikan ketika ada garis yang bengkok. Contoh, misalnya Anda buat seperti ini Anda geser. Nah, kemudian rumahnya karena dindingnya lebih tinggi, maka kita bisa panjangkan seperti ini. Jadi caranya tinggal Anda blok saja titik yang mau dikasih panjang. Nah, di sini enaknya 3D Max karena sudah ada layar yang kotak-kotak kecil. Nah, dari sini kan kita bisa lihat apakah sudah rapi, sudah lurus sesuai sama petak kotak-kotaknya atau belum. Kemudian untuk atapnya bisa Anda lebih tinggikan lagi. Nah, ini kita bisa hitung apakah gambar yang sebelah kiri sama kanannya itu seimbang. Jadi kita tinggal hitung
dari titik tengahnya yang warna hitam 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah di sini ada 6 12 kotak. Nah kita buat dulu yang seperti ini, nanti bisa kita edit lagi kalaupun misalnya mau dibutuhkan lebih besar lagi. Nah setelah ini oke. Nah kalau misalnya masih miring masih bisa Anda edit nanti. Nah setelah ini kemudian kita ubah jadi 3 dimensi. Nah hasilnya di perspektif itu masih tampil seperti ini. Ini saya ubah dulu warnanya. Nah masih garis seperti ini. Kemudian di modifier listnya Anda ubah jadi extrude, jadi langsung ketik huruf E saja di keyboard, nanti semua tampil yang huruf E, Anda pilih yang extrude. Nah ini udah ada. Kemudian amount-nya Anda ganti, jadi amount itu adalah tingkat ketebalannya. Kita buat, kalau misalnya mau ditebalin tinggal diklik baru geser ke atas. Nah misalnya kita buat nilai amount-nya 200, atau Anda bisa ganti dengan ukuran yang lain ya. Contoh misalnya kita pakai 200. Nah ini kan ada di tengah-tengah, tinggal kita geser. Jadi ada blok, kemudian geser ke atas pas di atas garis sehingga tampilannya ada di tengah. Nah setelah itu kita bikin atap. Jadi untuk bikin atapnya tinggal Anda balik lagi ke sini, ke frontnya. Nah bikin atapnya itu lebih panjang karena kita butuh atap yang seperti ini. Jadi kita bikin lebih space-nya. Caranya masih sama, jadi setiap kali ada objek yang baru kita pasti harus bikin line yang baru. Jadi Anda klik lagi line-nya, buat panjang seperti ini misalnya. Nah ikutin garisnya seperti ini. Nah miring-miring juga nggak apa-apa, nanti tinggal kita baikin. Setelah itu dibuat. Oke. Nah baru di yes. Setelah itu kita edit untuk rapikan lagi, sama kayak bikin yang tadi. Nah ini tinggal Anda geser. Oke. Nah kira-kira seperti ini, atau bisa lebih dirapikan lagi. Nah kemudian bikin seperti ini, kita extrude. Jadi kita extrude lagi. Oke. Kemudian balik lagi. Nah extrude-nya kita buat misalnya nilainya adalah 230. Kita letakkan di atas, di tengah-tengah. Nah ini saya ganti warnanya, misalnya saya mau pakai warna ungu. Oke, ini saya ganti jadi warna putih. Oke, jadi seperti ini modelnya, tinggal Anda edit. Kalau misalnya kita lihat dari topnya kan dia ada di tengah-tengah. Begitupun halnya kalau kita lihat dari left dan dari front. Setelah itu kita mau bikin jendela. Jadi untuk bikin jendela di bagian samping sini, untuk bikin jendela ini sama. Jadi untuk membuatnya kita masuk lagi ke frontnya, kita besarin lagi frontnya. Kemudian kita bikin kotak di sini. Sama halnya, jadi bikin line yang baru, kemudian Anda tambahkan di sini. Nah, oke, yes. Setelah itu kita rapikan dulu. Oke. Nah kemudian, untuk yang bagian jendelanya kan kita tidak bisa menggunakan extrude, karena kalau kita extrude, bagian yang di tengah sini tidak akan bisa kosong. Karena extrude itu pada saat kita bikin segitiga seperti segi 5 tadi, pada saat kita extrude kan dia langsung memenuhi semua bagian yang di tengahnya. Nah untuk bikin jendela ini kita bikin berbeda, jadi kita tidak menggunakan extrude. Nah ini Anda bisa lihat di layar perspektif. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya kita bikinnya dari front, biasanya kan dia akan selalu buat di tengah-tengah garis. Kita harus tampilkan di depan, maka Anda balik ke topnya,
kemudian kita geser jadi ini. Oke, Anda pilih line dulu, kemudian pilih select and move, pindahkan dulu ke depan sampai kelihatan. Oke, nah ini saya ganti lagi warnanya. Nah, sampai kelihatan seperti ini karena kita sudah letakkan di depan. Ini kita sudah letakkan di depan. Nah, ini mau kita ubah jadi 3 dimensi. Cara ubah 3 dimensinya itu adalah kita tidak pakai modifier list extrude, tapi di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini, jadi ini kan ada line, masuk di modify ya. Jadi pilih modify. Kemudian di sini ada line-nya. Di bawah sini ada tulisan rendering. Nah, renderingnya Anda buka tanda plusnya, kemudian semua yang ada tulisan enable, jadi enable in render, enable in viewport, ini Anda centang. Kalau Anda lihat kan di sini mulai tebal garisnya. Nah, di sini ada thickness, thickness itu adalah ketebalan, tinggal Anda tebalkan. Misalnya Anda mau pakai 5, misalnya saya pakai 5, nah seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menebalkan garisnya saja tanpa harus menutupi bagian tengah. Jadi bedanya sama extrude dan render itu beda ya. Nah, untuk bikin jendela kita pakai yang render, kemudian untuk mengubah thickness. Bisa juga Anda pakai 4,5 atau misalnya pakai 4. Nah, itu terserah. Setelah itu, kita lihat kan ini masih belum sampai di temboknya, maka Anda bisa edit dari left atau dari topnya. Ini kita geser sampai pas di tembok seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan garis tengah. Garis tengahnya dari front lagi, bikin lagi line yang baru, kemudian Anda klik. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur render, maka ketika kita buat line yang baru, nanti otomatis dia akan ikuti formatnya, kecuali kita menggantinya setelah kita buat line. Nah, ini karena kita butuh satu garis aja, berarti kan kita klik seperti ini di ujungnya, Anda klik. Nah, biasanya kalau kita buat line kan harus ketemu titik awal sama titik akhir. Karena ini kita hanya butuh 2 titik saja, awal dan akhir, maka untuk menutup sisanya ini tinggal Anda klik kanan saja. Oke, setelah itu ini kita geser lagi ke depan. Nah, kita lihat dari top, posisinya harus sama. Oke, seperti itu. Dan kita mundurin lagi ya. Oke. Kita satu-satu aja mundurinnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bikin kacanya, untuk bikin kaca yang warna biru, kita butuh kotak biasa. Jadi kotak biasanya Anda ambil di standar primitif, kemudian pilih box biasa, bikinnya dari front lagi. Oke, kemudian kita ubah warnanya, misalnya kita pakai yang warna biru. Nah, sama ini kita geser ke depan. Oke, nah ini sudah jadi, ini selesai. Kalau misalnya udah selesai sampai sini, ini kita naikin dulu ke atas. Nah, kalau sudah jadi rumahnya seperti ini bisa kita grup dulu. Jadi kita grup dulu yang udah jadi tadi, kita grup. Jadi kita blok semua dari top, kemudian Anda grup, misalnya mau kasih rumah atau home. Nah, kalau sudah di grup, kemudian kita copy paste. Jadi kita duplikat, tekan shift, kemudian digeser. Setelah itu ini kita kasih kecilkan, kemudian kita rotate untuk bikin yang rumah kecil di bagian atap. Nah, ini kita kasih pas dulu nilainya. Di sini 90. Nah, kita mau bikin bagian yang atas ini. Jadi yang bagian atas itu sebenarnya adalah duplikat dari rumah yang besar ini. Kemudian kita duplikat jadi kecil. Setelah itu kita letakkan di atasnya. Nah, jadi setelah kita kasih kecil, kemudian kita rotate. Setelah itu kita letakkan di atas. Nah, kalau misalnya masih terlalu besar, Anda bisa kecilin lagi.
Nah, seperti ini baru kita geser. Oke. Nah, kemudian kita duplikat lagi untuk bikin sebelahnya. Sama caranya, jadi tekan shift, kemudian geser. Nah, ini sudah jadi. Tinggal bikin pintu sama jendelanya, caranya sama. Oke. Untuk bikin jendela itu bisa Anda duplikat dari jendela yang di samping ini, kemudian Anda duplikat buat lebih tipis, jadi ditipisin. Ini kan terlalu lebar, kemudian yang di depan kan lebih tipis. Untuk pintunya sama, jadi Anda tinggal bikin kotak panjang, kemudian kasih kotak warna coklat. Bagian bawah sini itu pakai silinder, bagian bawahnya yang coklat pakai box biasa, dan yang bawah ini adalah silinder duplikat dari silinder yang kecil, kemudian dibuat yang lebih besar. Nah, saya mau buatkan yang atas dulu. Untuk yang corongnya nih Anda bisa pakai silinder yang bolong, sebenarnya bisa, atau bisa juga Anda pakai, kalau silinder yang bolong kan berarti pakainya yang tube ya kalau nggak salah. Nah, nanti dicoba. Saya mau pakai yang kemarin ada kita pakai extended primitive untuk yang CX ini Anda bisa pakai, atau mau pakai LX juga bisa. Misalnya saya ambil dari sini. Nah, kemudian kita buat tipis. Oke. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, Anda bisa buat ini lebih panjang, dibuat lebih tinggi. Caranya tinggal dinaikin aja. Kemudian untuk nutup di bagian, karena dia cuma bentuknya sih, berarti tinggal tambahkan box biasa untuk nutup pinggirnya supaya jadinya kotak. Setelah itu jangan lupa di grup. Kalau sudah di grup, nanti tinggal letakkan di bagian atap sini, sehingga nanti menghasilkan gambar yang seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi extrude hari ini. Silakan dilanjutkan. Kemudian hasil gambar yang sudah selesai Anda bisa upload sebagai hasil tugas hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Mengenai objek yang lain yang mau ditanyakan, silakan kita bisa diskusi lewat WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.